Ada lagi? Nah, seperti ini saya masih agak bingung. Ini kan wirid orang yang dipahami atau orang masyarakat atau saya sendirilah. Iya, boleh. Memahami wirid itu kan sebuah doa. Betul. Kalau menurut Ki Bagus itu seberapa besar sih efek doa dalam suatu kesembuhan seseorang? Seperti itu. Kalau doa efeknya bagaimana? Itu besar sekali, Mas. Wajib hukumnya. Ya, terkadang ada orang yang, Ki, kan saya di rumah sudah berdoa, saya sudah wiridan sesuai dengan apa yang dicontohkan banyak ulama begitu. Ya, terkadang mereka itu sudah jalan ke depan tapi tidak tahu arahnya. Mau sembuh tapi tidak tahu arahnya untuk kesembuhan bagaimana. Padahal sudah berdoa. Sudah berdoa. Begitu. Makanya adanya saya di sini, saya yakin, Mas, saya juga jujur, saya bukan orang yang pinter. Saya bukan ulama, saya bukan kiai ataupun ustadz ya, Mas ya. Saya hanya manusia biasa, bukan dewa ataupun Tuhan yang bisa menjamin. Ya, tapi adanya saya mengarahkan ke arah yang benar. Oh, begini loh. Jadi seolah saya ini guru untuk membimbing. Jadi saya berdoa Ki Bagus kepada Ki Bagus, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Ki Bagus. Saya arahkan doanya ini loh, Pak. Bapak baca untuk setiap hari jam ini, pakai tasbih ini gitu. Nah, ketika dia sudah yakin koneksi dengan saya, oke, saya gurunya katakanlah. Ya insya Allah dapat kesembuhan di situ. Berarti kita itu berdoa akan lebih bagus jika kita ada yang mengarahkan. Ada yang mengarahkan. Betul. Dan doanya disesuaikan loh, Mas ya. Disesuaikan. Ya jangan sampai kita ya tidak masalah. Kalau kita berdoa kan Gusti Allah tetap mendengarkan semuanya. Tapi ketika kita ingin mendapatkan kesembuhan dalam kehidupan katakanlah, tapi kita berdoanya salah, kan ya? Lebih baik yang doa yang benar itu yang mana disesuaikan dengan orangnya, begitu. Itu yang saya maksudkan. Dan saya tidak pernah memaksa loh, Mas, memaksa siapapun untuk pokoknya kamu pakai metode terapi wirid bisa sembuh. Nah, tidak semacam itu. Kalau orangnya yakin, sudah yakin dengan saya, monggo silakan kalau saya mau bantu, begitu. Saya kepikiran ini. Ketika orang sakit, orang Jawa ini kan umumnya pasti sangat kental dengan pengobatan alternatif. Iya betul. Sebagai pelaku atau sebagai praktisi penyembuhannya. Pengobatan alternatif. Menurut Ki Bagus itu orang yang sakit, yang sedang mengalami keluhan tertentu, apakah yang pertama dituju itu pengobatan alternatif atau harus ke medis dulu? Oke, nah ini jelas ya. Orang waras pun juga saya yakin mereka jelas. Ketika orang sakit, ya memang saya wajibkan untuk ke dokter terlebih dahulu. Itu wajib, Mas. Gitu. Kenapa? Ya saya tidak mau menyalahkan teknik penyembuhan di negara ini. Tidak, saya tidak menyalahkan. Saya mengagung-agungkan. Wong saya sakit aja ke dokter, ya kan? Tetapi itu tindakan yang wajar. Tetapi ketika Anda mendapatkan penyakit yang mana dokter angkat tangan, wah ini nggak tahu penyakit apa ini, tiba-tiba perutnya membesar, di ronsen ataupun di sinar gitu, nggak ada penyakit apapun, ya. Tapi kok tiba-tiba kembung, masuk angin nggak, di dalamnya nggak ada angin atau apa, tapi besar, kan nggak wajar, Mas. Nah itulah, jika Anda sudah berobat kemanapun, ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa ada keluhan, jika sudah berobat kemanapun nggak pernah sembuh, belum ada kesembuhan yang total, ya boleh datang ke tempat saya. Itu yang saya sampaikan kepada orang. Intinya berarti silakan ke dokter dulu, silakan melakukan pengobatan apapun. Kalau sudah menyerah ya tidak masalah, ya datang ke saya. Berarti itu pengobatan alternatif jadi pengobatan kedua cadangan seperti itu, Ki, atau bagaimana? Kalau saya sendiri tidak menyalahkan, ya boleh kita menganggap pengobatan alternatif itu cadangan. Wong namanya alternatif kan jalur lainnya kan, gitu. Berarti kan kalau untuk kedokteran saya mengatakan wajib, ya cek dulu Pak, gitu. Misalkan susah mendapatkan keturunan, katakanlah impoten, ya kan? Impoten atau bukan ya? Impoten berbeda. Oh, beda-beda. Ya, susah mendapatkan keturunan. Saya selalu mengatakan, Bapak, Ibu, monggo dicek dulu di dokter, gitu. Sehat semuanya atau belum? Kalau kedokteran bilang ini subur semuanya, tapi kok susah mendapatkan anak, nah itu baru boleh ke tempat saya. Begitu, kita konsultasi tidak masalah, gitu. Terkadang ada penyakit kan, Mas, yang
nggak wajar. Nah itu yang perlu kita arahkan ke pengobatan alternatif begitu. Terkadang gini mas, penyakit yang susah untuk disembuhkan karena penyakit ini adalah penyakit datangnya dari karma, itu susah sekali disebutkan.